sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bung Akmal dan Bung Towel auto menangis kejang usai disikat pernyataan keras Asnawi. Bintang tim nasional Indonesia Asnawi Mangkuala membeberkan targetnya bersama skuad Garuda di Piala Asia 2023 nanti. Timnas Indonesia berhasil lolos kualifikasi Piala Asia setelah finish sebagai runner-up grup A, dan Asnawi mengungkapkan kalau dia ingin membawa skuad Garuda melaju ke fase gugur. Pemain Jeonnam Dragons tersebut juga membandingkan Piala Asia dan Piala AFF. Menurutnya, Piala Asia akan lebih membuat Indonesia dikenal supaya para pemain bisa dilirik tidak hanya tim-tim di negara ASEAN saja, tapi juga se-Asia. Targetnya bisa lolos fase grup. Piala Asia nih lebih bergengsi. Jadi di Piala Asia ini kita bisa lebih dikenal klub-klub luar. Kalau Piala AFF kan ASEAN saja, Korea nggak nonton, ucap Asnawi di saluran YouTube Sport 77. Jadi, tim-tim di Asia ini bisa lihat kualitas pemain-pemain Indonesia. Kalau Piala AFF kan memang circle-nya cuma di ASEAN saja, jadi tim-tim di Jepang, Korea enggak melihat dan enggak peduli dengan turnamen itu. Tapi bergengsinya sangat besar di Indonesia, ujar Asnawi. Kapok mampus. 11 pemain Vietnam terbukti lakukan judi pengaturan skor, FIFA murka dan beri hukuman berat ini. Para pemain muda Vietnam yang berjumlah 11 orang itu menerima sanksi keras FIFA setelah membela Dong Thap karena melakukan pengaturan skor. Dari 11 pemain yang kena sanksi FIFA ini, Huynh Van Thien yang paling tinggi hukumannya dari FIFA. Van Thien dilarang main di seluruh dunia selama 5 tahun. Huynh Van Thien dilarang berpartisipasi dalam kegiatan sepak bola di seluruh dunia hingga 11 Mei 2025. Kami telah menerima pemberitahuan FIFA, kata Sekretaris Jenderal VFF, Le Hoi An. Keputusan FIFA adalah untuk meningkatkan cakupan disiplin kepada dunia setelah Komite Disiplin VFF hanya melarang para pemain untuk bersaing dalam turnamen yang diselenggarakan oleh VFF, tuturnya. Van Thien menerima sanksi terberat karena menjadi pemimpin dan memikat para pemain lainnya melakukan perbuatan terlarang pengaturan skor ini. 10 pemain yang lain ini adalah Nguyen Hat Truong, Nguyen An Phat, Pho Min Trong, Len Hut Hui, Giang So Nyik, dan Tran Huung Hia. Lalu, Chow Tehon Hoai, Duong Fulin, Khatan Tai, dan Tran Min. Tentu timnas Indonesia dan Erick Thohir harus belajar dari kasus ini meskipun ini kejadian lama. Soalnya ini kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah dekat. Wajib hati-hati. Timnas Indonesia U23 1 pot dengan Malaysia berpeluang masuk grup neraka di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 masuk pot 4 untuk undian grup Piala Asia U23 2024. Ini berarti bahwa mereka berisiko masuk ke dalam grup yang sulit dalam turnamen tersebut. Namun satu hal yang pasti adalah mereka tidak akan berada dalam grup yang sama dengan timnas Malaysia U23 karena keduanya berada dalam pot yang sama. Piala Asia U23 2024 dijadwalkan akan berlangsung mulai 15 April 2024 di Qatar dengan undian grup dijadwalkan akan berlangsung pada bulan November mendatang. Timnas Indonesia U23 berada dalam pot 4 bersama dengan Cina dan Tajikistan, sementara pot 3 berisi Thailand, Jordania, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Pot 2 juga memiliki calon lawan yang kuat seperti Vietnam, Korea Selatan, Australia, dan Irak. Jika timnas Indonesia U23 berakhir dalam grup bersama Korea Selatan atau Australia, mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Pot 1 memiliki tim seperti Jepang, tuan rumah Qatar, Arab Saudi, dan Uzbekistan.
Dalam hal ini, Uzbekistan mungkin menjadi lawan yang lebih ringan dari pot 1. Meskipun potensinya berada dalam grup berat, Timnas Indonesia U23 telah mencapai prestasi besar dengan lolos ke Piala Asia U23 yang merupakan pencapaian pertama bagi mereka dalam kompetisi ini. Ini adalah langkah penting dalam perkembangan sepak bola muda di Indonesia dan mereka akan berusaha memberikan penampilan terbaik mereka dalam turnamen ini. Yes, kabar gembira. Shin Tae-yong langsung tambah 4 pemain keturunan ini perkuat Timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Mereka diantaranya adalah Nathan Chuaon, Jay Itzes, Ryan Flamingo, dan Chrus Margono. Nathan Chuaon adalah pemain asal Belanda yang bermain di Swansea City. Sementara untuk Ryan Flamingo diberitakan oleh media Korea Selatan, Best 11 yang menurut mereka bakal masuk jadi incaran Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Satu lagi yakni Chrus Margono, seorang pemain berposisi kiper yang bukan lewat naturalisasi, melainkan lewat jalur pengembalian hak kewarganegaraan WNI yang sempat hilang. Kini proses pengembalian kewarganegaraan Chrus Margono yang sempat hilang sudah semakin dekat untuk bisa mendapat kembali status WNI. Untuk ketiga pemain tersebut, kemungkinan jawaban Shin Tae-yong jelas, yakni harus melihat dulu performa mereka di lapangan secara langsung. Hal ini seperti dikatakan Shin Tae-yong saat memberi respon soal Nathan Chuaon. Nah, semoga keempat pemain ini segera selesai naturalisasinya dan bisa perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia Senior 2023. Timnas Indonesia hadapi Brunei di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat sangat krusial. Jordi Amat menyambut antusias laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam. Berdasarkan rencana, Timnas Indonesia berjumpa Brunei Darussalam dalam 2 leg. Pada pertemuan pertama melawan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia lebih dulu berstatus sebagai tuan rumah. Laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ) Palembang, Sumatera Selatan. Jordi Amat mengisyaratkan bahwa Timnas Indonesia tidak akan memandang sebelah mata Brunei Darussalam. Laga mendatang melawan Brunei, baik tandang maupun kandang, kata Jordi Amat di laman resmi FIFA. Sangatlah krusial, kata pemain Johor Darul Ta'zim tersebut. Bagi Jordi Amat, Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong saat ini berada di jalur yang bagus. Persiapan kami positif, pelatih Shin Tae-yong sangat mendukung, tutur pemain berusia 31 tahun tersebut. Dan dia yakin kami bisa melakukannya. Ini semua soal performa di lapangan, melaksanakan rencana permainan kami, dan mencapai tujuan kami, kata Jordi Amat.